Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kami dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kami melalui video ini. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro yaitu Ibu Sri Rahma SEME dan rekan-rekan penanggung dan seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 3 pengantar ekonomi makro yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri atas nama Tiara dengan NIM 5012300045 dan rekan-rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu ekonomi dan bisnis Islam. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sarana implementasi dari ajaran Islam yang mengatur jalannya kegiatan ekonomi serta transaksi manusia berpedoman pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi kita tuh harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Untuk jalannya ekonomi Islam secara syariat itu kita harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dan menurut para ahli juga definisi ekonomi Islam menurut para ahli yaitu dari Profesor Dr. Zainuddin Ali. Ekonomi syariah merupakan norma hukum Islam yang terkumpul dalam Al-Quran dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Itu menurut Dr. Zainuddin Ali. Terus ada yang kedua itulah dari Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi. Ekonomi syariah merupakan kumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dalam Itlaf, Al-Quran dan Sunnah serta konstruksi sebuah perekonomian yang bangun berlandaskan dasar tersebut disesuaikan dengan lingkungan dan masa. Saya akan menjelaskan tentang kias. Kias adalah analogika yang digunakan untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Menganalogikan hukum karena persamaan terhadap masalah yang tidak ada ketetapannya pada dalil nakli dengan sesuatu hal yang hukumnya tersebut pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Yang selanjutnya yaitu istisan. Secara bahasa adalah memandang baik sesuatu. Istisan digunakan dalam pembaruan hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara tujuan syariat dengan menghasilkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang telah ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang selanjutnya adalah maslahah atau mursalah. Maslahah dan mursalah adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk memelihara tujuan syarak, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah atau mursalah menetapkan hukum dengan mengedepankan aspek kemaslahatan masyarakat, yang mana persoalan tersebut tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab hadis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dari sumber Nakhli. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Eksistensi Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menjadi solusi bagi setiap persoalan umat Islam. Menjadikan hierarki sebagai basis ajaran Islam sekaligus basis hukum Islam yang primer dan superior, tidak diperdebatkan oleh semua kalangan umat. Yang kedua itu adalah As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua dan memiliki fungsi penting dalam menjelaskan hukum-hukum dan hal-hal yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya itu adalah sumber akhliyah. Yang pertama ada ijma. Ijma adalah sepakatan umum dari para ulama yang mengenai suatu masalah hukum. Adapun ijma ulama yang berkaitan dengan ekonomi Islam, diantaranya permasalahan keuangan dan beberapa kontrak dalam perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah.
Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi, yaitu mengenai sumber-sumber hukum ekonomi Islam, diantaranya yaitu sumber akli atau ijtihad. Apa sih sumber akli atau ijtihad ini? Sumber akli atau ijtihad ini merupakan sumber hukum ekonomi syariah yang digunakan untuk menetapkan suatu keadilan, ketetapan serta keamanan dalam transaksi ekonomi. Penetapan hukum yang dapat menjamin keadilan, keamanan serta kelegalitasan dalam transaksi ekonomi syariah. Berarti sumber akli ini merupakan sumber yang kuat untuk menaungi suatu transaksi ekonomi syariah yang menjamin kelegalitasannya atau menjamin keadilan yang dalam transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu ada syad adzariyah dan fad adzariyah, yang mana berartikan memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk mencegah kerusakan tersebut terjadi. Berarti ini yaitu hukum yang melarang sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan dalam transaksi ekonomi Islam. Contohnya yaitu melakukan jual beli miras, yang mana miras ini merupakan minuman keras yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal seseorang. Transaksi seperti ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Kenapa? Karena itu dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Contoh lainnya yaitu transaksi narkoba, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Baik, sekian materi dari saya, bisa dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Untuk mewujudkan distribusi sumber ekonomi yang adil dan merata, maka ditetapkannya sistem zakat dan sedekah dalam kehidupan umat Islam secara